Maaf Bapak Arif, Pak Arif saya minta tolong dijadikan host, co-host aja. Oke. Nah, baik. Eee, Sudah terlihat ya share share screen saya? Baik. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, mungkin ada Bapak Ibu yang kemarin-kemarin belum mengikuti aktivitas dan baru kali ini. Saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Rekan-rekan, perkenalkan nama saya Feni Agustina. Saya 1 tahun ini, aktif untuk belajar dan mendalami ilmu data. Tentunya saya menggunakan tools Knight. Nah, lalu, ini adalah profil LinkedIn saya. Di LinkedIn saya selain aktif memposting aktivitas-aktivitas yang sudah saya lakukan, saya juga aktif memposting pengetahuan apa yang sudah saya pelajari di sini. Oke, lalu, saya sekarang adalah member dan juga asisten di Yayasan Komunitas Open Source. Lalu dulu saya juga pernah, nyoba-nyoba gitu ya, nyoba-nyoba untuk jadi seorang content creator, lalu saya juga nyoba-nyoba buat jadi, belajar UI/UX design gitu, hingga akhirnya hati saya semai di data gitu. Ini adalah edukasi saya bersekolah kuliah di Universitas Terbuka, jurusan Sistem Informasi, sekarang saya masih semester 3. Lalu saya dulu, kenal dunia data itu ketika mengikuti bootcamp Data Science Academy di Jawa Timur, gitu. Di bootcamp ini saya bertemulah dengan Pak Arif, gitu. Dan ini adalah sertifikasi saya. Oke. Sekian perkenalan dari saya. Sebelumnya saya ingin tanya nih, rekan-rekan sudah download, software Mind ya? Sudah download Platform 6 ya? Karena kita nantinya akan praktek terkait Mind. Oke. Saya share screen. Oke, terlihat ya? Saya slideshow. Nah, rekan-rekan, materi belajar kita kali ini adalah data manipulation. Data manipulation ini apa sih? Data manipulation ini teknik mengubah, menghapus, dan memodifikasi data sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data manipulation tersendiri itu termasuk ke dalam masuk bagian dari data preparation. Kalau rekan-rekan kemarin mungkin ada yang ikut aktivitas kita yang kemarin terkait materi data preparation, yang rekamannya bisa, kalau ada yang belum, rekamannya bisa diakses ya di link yang sudah di-share tadi oleh Mas Dimas. Jadi, data manipulation itu bagian dari data preparation. Mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu membersihkan data yang awalnya kotor menjadi data yang bersih, gitu. Karena semakin datanya bersih, semakin datanya baik, nanti akan ketika dilakukan modeling itu akan menghasilkan perhitungan yang akurat seperti itu dari si machine learning tersebut. Lalu seberapa penting data manipulation? Teknik ini berguna untuk menciptakan sebuah data yang berkualitas. Ya. Sementara data yang berkualitas dapat membantu menghasilkan analisa yang jauh lebih baik kayak gitu.
Lalu data manipulation juga membantu kita dan juga mesin untuk memahami kira-kira maunya itu apa, kayak gitu. Kita lebih paham datanya. Nanti kita bisa lebih paham datanya, mesin juga bisa lebih akurat gitu ngasih apa yang kita inginkan gitu. Oke, bentar, bentar. Nah, bagian dari data manipulation. Jadi data manipulation itu ada banyak ya sebenarnya. Ini saya hanya menyebutkan beberapa. Data manipulation itu terbagi menjadi data cleansing, lalu data transformation, data aggregation, lalu terbagi lagi menjadi data sampling, data imputation, lalu juga handling mixing data. Jadi ada dan ini masih ada banyak lagi, cuman saking banyaknya jadi saya nyebutin yang 6 saja ya. Lalu nanti apa yang akan kita pelajari dalam materi kali ini, yaitu kita akan belajar terkait data string. Lalu kita akan mengagregasikan data. Lalu kita akan memanipulasi sebuah tabel dan juga kita akan menghandling data yang missing. Jadi gambarannya seperti ini. Nanti data kita itu ada yang kosong, lalu ada data yang anomali. Di sini ada data yang anomali ya. Di sini angkanya 40 tapi jadi ini semua angka tapi tiba-tiba ada hurufnya. Ini kan ada sebuah anomali ya. Nanti kita akan menjadikan angka itu menjadikan huruf itu menjadi sebuah angka. Lalu di sini juga ada missing value. Kalau dilihat di sini nih, di sini di bagian kolomnya yang bagian atributnya di sini di atas. Di sini kan kita lihat ya, di sini ada angka, tapi kenapa dia tipe datanya itu string. Lalu di sini juga ada yang dia itu tanggal, bulan, tahun, tapi kenapa dia tipe datanya string juga gitu. Nanti kita akan mengubahnya, kita akan memanipulasi data ini menjadi seperti yang ada di kanan ya. Tabel di kanan ini adalah data yang sudah bersih. Tadinya yang bagian variable sex, dia pertama nih tipe datanya string, kita ubah jadi tipe data yang numerik, numerik yang jenisnya integer. Lalu di sini juga di bagian value-nya kita ubah yang awalnya dia itu male dan female, kita ubah menjadi 1 dan juga 0. Lalu selanjutnya di sini untuk variable hours per week yang awalnya dia itu tipe datanya string menjadi tipe datanya itu numerik juga. Lalu di sini maaf ini tertutup ya, ini sebenarnya dia yang tadinya itu adalah anomali, yaitu ada huruf A, kita ubah jadi numerik. Jadi semua value yang ada di variable hours per week ini menjadi numerik sesuai dengan tipe datanya ya. Lalu di bagian variable native country kita ubah yang awalnya dia itu United, bagian value-nya yang awalnya dia itu United Strip States, kita ubah jadi United spasi State kayak gitu. Kita hilangkan nih strip yang ada di tengahnya. Gitu. Lalu bagian tipe data di variable date yang awalnya dia itu tipe datanya string, kita ubah jadi dia tipe data yang sesuai dengan karakter dari value-nya, yaitu tipe data date juga. Tuh. Lalu kita juga nanti akan menambahkan kolom, kita akan membuat label. Gitu. Buat label yaitu work status, kita akan membuat kolom baru namanya work status, yang dimana isi dari si work status ini itu adalah labeling untuk orang-orang yang kerjanya itu orang-orang menyesuaikan jumlah kerja orang-orang yang ada di dalam tabel ini.
yang ada dalam data ini. Contohnya di sini, eh, orang yang hours per week-nya, per minggunya dia itu menghabiskan 40 jam bekerja, kita labeli dengan dia full time. Tapi kalau misalkan orangnya itu jumlah jam kerjanya dalam waktu seminggu dia 0, itu kita labeli dengan tidak bekerja. Dan juga yang terakhir, jika orang tersebut kerja dalam waktu seminggu kurang dari 40 dan lebih dari 0, maksudnya kurang dari 40 jam dan lebih dari 0 artinya bekerja ya lebih dari 0. Di sini ada yang ada 16 jam salah satu contohnya, maka kita labeli sebagai kerjanya yaitu part time kayak gitu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Mbak, ini mungkin bisa diupdate dulu ya, dikasihkan ke peserta dataset yang akan dirubah ini. Gitu. Oke, siap. Oke, apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut nih? Nah, saran saya bagi para peserta nih, kalau rekan-rekan berkenan sudah mempersiapkan NAM-nya ya. Ini karena data preparation itu mengambil porsi yang sangat besar dalam pengolahan data. Jadi kalau kita pakai metodologi CRISP-DM, maka dia akan mengambil porsi yang besar waktunya. Sehingga menurut saya ini paling core utamanya sih, selain dari business understanding. Jadi ada dari 6 stage yang pertama itu, yang menurut saya selama ini yang paling penting adalah pertama di sisi business understanding, kemudian data preparation, dan core terakhir itu adalah deployment. Jadi itu yang paling penting dalam real implementasi ya. Jadi hal-hal seperti ini mudah-mudahan walaupun nanti bisa videonya bisa dilihat, rekamannya hanya saja mungkin kalau dicoba langsung ada yang ketinggalan atau nanti ada yang kurang, itu langsung bisa ditanyakan ke Mbak Penny. Itu saran saya sih. Oke, silakan lanjut. Mbak Penny. Baik, terima kasih Pak Aris atas tambahannya. Baik, untuk dataset sudah saya bagikan ya. Untuk dataset sudah saya bagikan di kolom chat. Jadi bisa rekan untuk download, sambil mendownload bisa juga. Belum ada Mbak Penny di kolom chat, coba di everyone, to everyone. Oke, sudah. Lagi proses, sorry. Oke, sudah ya. Baik. Sambil membuka, bisa buka platform lainnya juga. Oke, baik rekan-rekan sudah di-download ya, sudah dibuka juga aplikasi Nine-nya. Baik, di sini yang sudah saya share screen ini ada ini nantinya yang akan kita pelajari, note-nya akan kita pelajari.
letak dari si data manipulation itu prosesnya gimana sih? Tentunya prosesnya karena kita sifatnya untuk membersihkan data ya, membersihkan data, dia itu letaknya sebelum kita melakukan pemodelan. Sebagai contoh, nanti di sini adalah gambaran dari di tengah-tengah ini adalah gambaran kita nantinya akan melakukan data manipulation. Nah, untuk setelah melakukan data manipulation, saat data yang sudah bersih, itu barulah kita bisa melakukan sebuah pemodelan gitu ya. Ini hanya gambaran saja, kita nanti akan fokus di bagian data manipulation ini gitu. Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang kemarin-kemarin belum mengikuti ini ya, belum mengikuti terkait materi introduction line. Jadi saya ingin menjelaskan kembali di bagian 9 di sini di bagian 6 Explorer itu tujuannya untuk membuat folder untuk menyimpan workflow yang nantinya akan kita gunakan. Jadi kita bisa membuat sebuah folder dan juga file workflow-nya. Lalu di bagian workflow coach ini itu adalah rekomendasi dari si platform lainnya. Jadi kalau misalkan kita nih sekarang kita udah memasukkan note di dalam workflow kita nih, yaitu Excel Reader. Kebanyakan orang-orang yang menggunakan Line ini kalau udah Excel Reader itu dia bakalan pakai note apa ya? Di sinilah fungsinya si workflow coach ini. Dia merekomendasikan note yang biasa digunakan ketika kita setelah kita memasukkan sebuah note kayak gitu. Ini kita lihat kalau saya di sini klik di note Excel Reader, dia akan merekomendasikan ternyata kebanyakan orang yang ada di komunitasnya setelah Excel Reader dia itu kebanyakan pakai joiner, note joiner, lalu kebanyakan juga pakai note column filter seperti itu. Lalu yang di bawah di note repository dia ini gunanya untuk mencari note yang nantinya akan kita gunakan. Jadi saya di sini tulisannya adalah decision tree. Decision tree. Nah, dia akan muncul nih di sini note-nya. Ada banyak sekali ya. Di sini gunanya untuk mencari note yang akan kita gunakan gitu. Lalu di bagian outline di sini akan tampil gitu ya keadaan workflow kita, karena biasanya kalau misalkan kita melakukan pemrosesan seperti itu, pasti note-nya akan kayak gini nih. Kita nggak akan maksudnya susah gitu untuk melihat keadaan note kita itu kayak gimana. Nah, dengan fungsi dari di sini ada fungsinya outline, itu kita bisa membantu untuk mengetahui keadaan dari si note kita. Kita juga bisa dari sini menggeser-geser nih. Kalau misalkan di workflow ini kita susah buat geser-geser, kita bisa memanfaatkan si outline ini. Lalu di sini ada console. Console ya seperti biasa ya. Console gunanya untuk ngasih tahu secara real time gitu keadaan dari note kita itu kayak apa, apakah dia berhasil jalan atau tidak seperti itu. Apakah ada error, di sini nanti akan muncul pesan errornya kayak gitu. Lalu di bagian samping di sini ada note monitor. Ini gunanya saya biasanya manfaatkan ini untuk melihat tabel yang ada di dalam note tersebut. Nah, di sini saya sebagai contoh saya klik Excel Reader karena di sini sudah saya jalankan Excel Reader-nya. Maka di dalam note monitor ini dia akan memonitor kondisi data yang ada di dalam tabel itu. Lalu di bagian samping ini ada description. Ini tuh mestinya untuk menjelaskan ngasih deskripsi
ke kita tahu kalau Excel reader ini itu tujuannya seperti ini, gunanya untuk ini. Kayak gitu. Ini ada di bagian description. Jadi kalau rekan-rekan bingung, ini note-nya buat apa ya? Tinggal lihat aja di bagian description. Lalu di bagian samping yaitu name hub. Biasa kita bisa di sini kita bisa langsung terintegrasikan dengan servernya Nime ya di website-nya. Jadi kita bisa nih langsung cari workflow atau node yang nantinya akan kita gunakan. Misalkan di node repository itu tidak ada gitu node-nya. Nah, kita bisa memanfaatkan Nime Hub ini. Kalau misalkan kita nggak mau buka website kita, gitu. Kita bisa langsung memanfaatkan di sini di Nime Hub ini. Oke, langsung saja rekan-rekan bisa langsung mencari ini ya, mencari node yang sudah ada di dalam layar, yaitu kita membutuhkan string manipulation, ada 3, lalu kita membutuhkan table manipulator, lalu kita membutuhkan table node missing value, lalu kita membutuhkan juga node row engine. Lalu kita juga membutuhkan node group by. Sekarang kita akan mempelajari terkait string. Kita akan manipulasi data string, lalu kita akan memanipulasi tabel, kita akan memanipulasi data yang kosong, yang nggak ada nilainya. Lalu kita akan membuat sebuah value baru, sebuah kolom baru, seperti itu, membuat sebuah atribut baru. Kita akan melakukan labeling yang tadi, yang part-time, full-time, seperti itu di row engine. Lalu kita akan melakukan agregasi data yang sederhana menggunakan group by. Seperti itu. Oke, sekarang bisa rekan-rekan untuk membuat workflow di sini ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, aman ya. Baik.
Oke, sudah ya? Sudah semua? Apakah sudah selesai? Oke, Pak Fandi sudah baik. Terima kasih, Pak Fandi. Oke, kita ke eks oke, kita langsung bahas ya, kita langsung bahas di bagian note-nya. Eee, untuk bagian Excel Reader. Kenapa sih harus Excel Reader? Karena tipe file kita adalah pada data kita adalah Excel gitu ya. Kalau misalkan tipe filenya itu CSV ya kita klik aja di bagian note-nya gitu ya, di bagian note repository yaitu kita cari aja gitu, CSV Reader gitu. Untuk bisa note-nya bisa, untuk MIME-nya itu agar bisa membaca data kita menggunakan yang reader gitu. Untuk tipe file yang apa, kita bisa ketik aja di dalam si note repository ini. Atau misalkan, nggak tahu gitu ya, nggak tahu tipe file kita itu apa, kita bisa aja langsung seperti ini. Bentar, saya share. Oke, kita bisa aja langsung ke dokumen yang ada di komputer kita, lalu kita tekan, kita seret dia ke workflow kita. Bentar. Jadi dari sini ya, dari di dokumen di dalam komputer kita tekan saja filenya, lalu kita drag ke MIME. Bentar. Bentar. Maaf Bapak Ibu, di dalam komputer saya masih belum bisa, tapi sebenarnya ini bisa dilakukan kalau misalkan kita nggak tahu di tipe data atau tipe file yang kita miliki gitu ya. Bapak Ibu bisa langsung aja ditekan lalu diseret ke dalam MIME kita. Bisa langsung dicoba. Ya masih. Oke, kalau misalkan kita udah tahu tipe file kita bisa langsung di dalam note ini, di Excel Reader, kita klik dia note-nya, lalu kita klik kanan, kita pilih configure, atau kalau kita nggak mau klik di mouse gitu ya, kita bisa langsung pilih icon ini, icon configure ini ya, yang ada di bar atas gitu. Kita klik aja. Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Setelah itu, kita browse. Di sini kita pastikan ya kalau tempatnya itu di penyimpanan lokal yang ada di komputer kita. Lalu filenya kita browse. Nah, seperti ini. Kita pilih dataset kita, yaitu sekarang adalah data manipulation. Kita open. Nah, di sini kalau dia berhasil mendapatkan dataset itu, dia akan muncul di bagian bawah. Di sini kita lihat ada sekitar 2.700 row dalam dataset. Lalu di sini kita lihat bagian atributnya, dia itu tipe datanya setiap variabel adalah string, lalu ada yang anomali datanya di bagian
variable hours per week, lalu ada yang missing juga seperti itu. Setelah itu kita klik OK. Setelah sudah bisa dibaca seperti ini, kita klik OK. Oke, kita klik OK. Nah, di sini Bapak Ibu ada kayak lampu gitu ya. Awalnya dia merah, terus habis itu warnanya kuning. Kalau warna kuning, dia itu datasetnya sudah masuk ke dalam not tersebut. Tinggal kita jalankan saja. Sementara yang warna merah itu datasetnya belum masuk ke dalam notes, lalu belum dikonfigur juga. Gitu. Kalau warna kuning sudah dikonfigur dan datanya sudah masuk ke dalam note tersebut. Gitu. Lalu kita klik kanan, kita pilih execute. Oke, sekarang kita masuk ke tahap string manipulation. Oke, dari sini ada yang ketinggalan? Dan ada ya, kita lanjut ya. Oke, di bagian string manipulation. Yang pertama, kita akan memanipulasi variabel sex, gitu ya. Kita akan mengubah yang awalnya male female menjadi angka itu. Yang male itu sebentar. Ini yang male itu adalah angka 1, dan juga female itu adalah 0, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, kita langsung saja di bagian string manipulation. Kita klik kanan, kita configure. Nah, oke, di bagian sini ada column list. Column list itu list variabel yang ada, list variabel atau atribut yang ada di dalam dataset kita. Lalu di sini ada fitur kategori dan juga function. Kategori itu kalau misalkan kita ingin melakukan apa nih? Ingin melakukan function apa? Kalau di sini kan kalau kita langsung di functionnya itu kan banyak ya. Di sini function-functionnya kan banyak. Nah, untuk mempercepat kita, karena kita nanti ingin merubah isi dari variabel tersebut dan ingin memanipulasinya, maka kita nanti akan menggunakan kategori replace. Kita akan menggunakan kategori replace di sini. Nah, kalau kita klik kategorinya, akan muncul function khusus untuk kategori replace. Lalu, di bagian description, ini nantinya akan menjelaskan gitu. Kalau kita klik di sini salah satu functionnya, dia akan menjelaskan kegunaan dari si function tersebut dan juga memberitahu kita kira-kira sintak apa yang mereka dukung gitu. Jadi nanti kita sedikit bermain pemrograman ya. Sedikit banget. Oke. Langsung saja di bagian expression ini adalah tempat kita untuk melakukan manipulasi. Kita akan ketik nih. Kita klik aja karena kita mau replay. Klik replay. Nah, saya ingin merubah variabel isi dari variabel x. Karena nantinya di sini kan ada dua value ya, yaitu male dan juga female. Berarti kita menggunakan replace-nya itu 2 kali. Kita bisa langsung klik aja di sini. Nah, kayak begini. Jadi, di dalam variabel sex, yang pertama, untuk value male, kita rubah menjadi 1. Lalu, koma, jadi biasakan sudah koma. Untuk value female, kita rubah menjadi 0. Seperti ini. Oke. Lalu, karena nantinya kita akan mereplace
value yang sudah kita manipulasi ini ke dalam seks, maka kita gunakan jangan yang tambahkan column, kita gunakan yang replace column. Nah, di sini kita pilih yang variable text karena kita akan meletakkan value yang sudah kita rubah di dalam variable text ini. Oke, sampai sini bisa diikuti ya Bapak Ibu sebelum kita pindah ke note lain. Mungkin ditahan sebentar Mbak Feni ya. Ini mungkin peserta ada yang belum bisa ngikutin. Bentar. Oke. Bapak Ibu juga rekan-rekan semua juga ini kalau kita bilang codeless data science sebenarnya sih jadi kalau ditanya kenapa programming itu penting juga gitu ya. Programming itu penting untuk mengatur logik ya, walaupun di NIME sendiri itu codeless ya, tapi ada beberapa logika yang memang kita pergunakan. Ada beberapa node yang kita pergunakan untuk mereplace, nanti ada sebenarnya juga NIME juga akan terkoneksi dengan R, terkoneksi dengan Python nanti di sesi-sesi selanjutnya ya. Jadi memang seperti apa ya, tujuan utama dari NIME itu sendiri pada akhirnya itu adalah ketika sebentar saya izin share screen ya, sebentar Mbak Feni, saya izin share screen sebentar. Sebentar Mbak Feni, saya siapkan dulu. Jadi walaupun saya selalu menyampaikan bahwa codeless itu codeless data science, tapi pada akhirnya gantian Mbak Feni ya, saya izin share screen sebentar. Nanti gantian. Nah, ini bisa dilihat ya. Pada akhirnya, codeless data science itu dia fokusnya kepada ini dia. Jadi bisa dilihat kemana saya baru tulis ya. Just remember this easy to use that will save you time and allow to dedicated more of your brain and energy to more important research topic and than just programming. Jadi kalaupun ada programming di dalamnya, itu tidak mengurangi fokus rekan-rekan Bapak Ibu untuk ke research-nya. Apalagi kalau dalam hal bisnis ya, fokus pada masalah yang dihadapi dalam bisnis, bukan di programmingnya. Kalau Bapak Ibu mungkin rekan-rekan belum hafal replace atau nanti beberapa teks string yang berubah, itu masih bisa dipelajari, tapi bukan di tujuan utamanya adalah kita fokus pada sisi research topik dibandingkan dengan menghafalkan programmingnya. Apakah bisa programmingnya? Nanti Bapak Ibu silakan bisa di searching ya di internet ya. Bagaimana data manipulation ini pada saat kita coding itu memerlukan effort lah bagi orang-orang yang belum mampu ya, bagi orang-orang yang belum mampu. Sedangkan Bapak Ibu rekan-rekan ini akan fokus pada permasalahan yang ada, bukan di programming. Oke, silakan ini lanjutkan lagi. Baik, terima kasih Pak atas tambahannya. Jadi benefitnya di NIME karena sifatnya dia adalah codeless, jadi untuk rekan-rekan yang mungkin ingin melakukan pemrograman gitu ya, jadi bisa gitu kalau misalkan menggunakan NIME, dan juga mendukung beberapa bahasa pemrograman itu. Kita juga bisa memanipulasi atau memodifikasi data-data yang sesuai dengan kebutuhan kita, seperti yang kita lakukan ini. Apakah sudah selesai? Sudah ya? Oke, setelah itu kita bisa klik OK. Ini kita klik OK. Nah, kalau udah warna kuning ini berarti dia sudah tinggal langsung dijalankan. Lalu kita klik kanan, lalu kita klik execute. Kita pilih yang execute. Nah, kita bisa langsung ke tabel yang ada di bar atas, yaitu yang open first output. Ini ya, kita klik. Nah, dia akan berubah. Sementara dia akan
yang tadinya dia itu male menjadi 1, lalu yang tadinya dia itu female menjadi 0, seperti itu. Seperti yang di bahasa pemrograman, seperti yang ada di bahasa pemrograman ya, kalau kita tuh harus memperhatikan apa yang akan kita ubah. Jangan, yang contohnya seperti ini ya, di sini ada male, di sini M-nya kan besar. Ya sama-sama male, tapi jangan kita menuliskannya itu male kecil, M kecil gitu. Jangan hurufnya itu yang seharusnya besar, atau kita ketik kecil gitu, huruf kecil. Nanti dia nggak akan jalan. Dia akan mengalami error gitu. Oke, lalu setelah kita memanipulasi untuk atribut atau variable text, kita lanjut untuk menghilangkan anomali yang ada di variabel hours per week. Nah, di sini kita manipulasi ya. Di sini kan angka semua tuh. Nah, di sini ada angka semua, tapi kenapa kok tiba-tiba ada huruf A di sini? Kita akan memanipulasinya juga. Gitu. Oke, sama seperti tadi, kita klik node-nya, lalu kita klik kanan, kita configure. Sama ya, untuk function-nya sama, kita menggunakan function replace. Nah, kita menggunakan function replace. Karena yang dimanipulasi itu hanya satu, yaitu value yang A tadi, maka dari itu kita hanya menggunakan replace, function replace itu 1 kali. Seperti itu. Kita klik aja di bagian column list, yaitu di variable hours per week, kita klik 2 kali, dia akan otomatis tercantumkan di dalam kolom expression. Lalu kita tulis seperti tadi ya, untuk value A, berarti kan tadi kan A-nya besar ya. Untuk value A, maka dia 0. Kita ganti jadi 0 alias dia nggak punya jam kerja sama sekali. Nah, lalu tempatnya tadi nggak kita rubah ya, dia tetap di kolom yang hours per week. Seperti itu. Oke. Lalu kita klik OK. Kita klik OK, dia warna kuning, kita langsung execute. Untuk execute-nya, kalau tadi kita klik kanan ya, tadi kita klik kanan, terus execute, kita bisa memanfaatkan bar yang atas, kita pilih yang JJ-nya ini, yang ada yang di sini, yang setiganya 1 ya, lalu kita klik, dia akan jalan. Lalu kita lihat aja di tabelnya. Nah, kita klik, lalu kita lihat di sini hours per week-nya, yang bagian row 1, yang semula dia itu 0, menjadi 0, yang semula dia itu A, menjadi 0. Sebenarnya untuk mengganti isi yang ada di dalam variabel ini, mengganti value-nya itu sesuai dengan kebutuhan ya. Kita kalau misalkan ada tim gitu, sesuai dengan kesepakatan tim kayak gitu kan, kita ini belajar, jadi ya sesuka kita ya. Oke, karena sudah terganti, sekarang kita waktunya kita lanjut lagi di bagian native country. Yang tadi saya bilang bahwa yang tadinya United Strip State, kita ganti jadi United spasi State, kayak gitu ya. Kita tetap menggunakan string manipulation, kita klik, kita configure, kita masih menggunakan replace, lalu kita klik aja, karena kita klik aja yang native country. Nah, untuk variabel native country yang ada stripnya, kita ganti menjadi spasi. Jadi, nah di sini kita ganti jadi spasi. Lalu kita tempatkan di dalam variabel native country. Kayak gitu. Oke, sampai sini nggak ada yang tertinggal ya. Sudah bisa mengikuti.
Setelah itu, kita klik OK. Kita klik OK. Nah, lalu kita klik kanan. Kalau sudah warna kuning, kita klik kanan, lalu kita exit. Kita langsung lihat di tabelnya. Nah, yang awalnya dia United States, dia berubah menjadi United States. Oke. Oke, lalu selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita memanipulasi tabelnya, yaitu kita merubah tipe datanya. Yang di sini ada yang dia itu value-nya numerik, kita rubah menjadi dia value-nya numerik, tapi tipe datanya string kita rubah menjadi numerik juga. Lalu di sini juga ada dia itu value-nya ada tanggal, bulan, tahun, tapi variabelnya string kita ganti menjadi j. Sebenarnya bisa kalau satu-satu ya. Kalau mungkin variabelnya yang ingin dirubah, mungkin yang salah gitu ya, yang tipe datanya itu salah, hanya satu variabel gitu. Misalkan kayak gitu. Kalau ini kan ada banyak nih, ada 1, 2, 3, ada 3 variabel yang tipe datanya itu nggak sesuai. Kan kalau cuma satu aja nih gimana? Kita bisa memanfaatkan yang namanya, misalkan nih, salah satu contohnya kita ingin merubah variabel string ini, tipe data string ini menjadi numerik. Kita tinggal klik aja di bagian sini, di node repository. String to number. Kita bisa manfaatkan ini. Atau kita ingin merubah tadi untuk bagian tanggal. Kan tanggal seharusnya tanggal ya. Tanggal kan seharusnya tipe datanya date gitu. Tapi kenapa dia di sana string? Kita bisa dengan string to j. Nah, ini ada string to date and time, string to date or time. Kita bisa dimanfaatkan dua ini. Seperti itu. Tapi karena kebetulan tadi kita ada banyak variabel yang akan tipe datanya akan kita rubah, maka biar nggak kebanyakan node ya, kita gunakan yang table manipulator ini. Kita klik bagian node-nya, lalu kita configure. Nah, kita manfaatkan yang bagian setting ini ya. Kita manfaatkan yang bagian setting. Di sini muncul semuanya variabel. Ini bagian transformation inilah nantinya akan kita utak-atik gitu. Oke, langsung aja yang bagian text. Pertama yang kolom text. Ini kan ada type nih, ada fitur type. Karena tadi teksnya itu tipe datanya adalah string, kita rubah ke tipe data numerik. Kita klik aja dia. Nah, kita klik aja di bagian tabel ini. Nah, dia akan muncul nih tipe data apa saja yang ingin kita inginkan. Karena kita inginnya adalah numerik tapi yang integer ya, jadi kita klik aja integer. Nah, dia bakal merubah nih tadi nantinya. Di sini di bawah sini di bagian preview dia akan memperlihatkan nih, kalau misalkan kita rubah string to number yaitu integer, dia akan berubah di bagian preview, yaitu yang semula tadi bagian kotak ini adalah simbolnya S, berubah menjadi I, yaitu integer gitu. Oke, lalu apalagi yang numerik nih, yaitu hours per week. Kita rubah dia juga di fitur type ini, kita klik, lalu kita rubah juga dia di integer, di numerik yang jenisnya integer. Oke, di sini terlihat ya. Lalu untuk native country, karena dia memang string, maka dari itu kita biarkan saja, kita fokus ke date. Oke, sama seperti tadi. Nah, karena di sini
D-nya banyak ya, ada local date, local date time, local time. Kita manfaatkan yang local date saja. Kenapa? Karena jika dilihat di sini value kita karakternya, dia itu hanya tahun, bulan, dan juga tanggal. Jadi kita manfaatkan yang D, yang bagian tipe data D. Kalau misalkan karakter di value kita itu ada bulan, tanggal, tahun, lalu ada jamnya juga gitu ya. Nah, kita gunakannya local date time. Lalu kalau tipe data kita itu isinya cuma jam, menit, detik, kayak gitu ya, kita gunakan yang local time seperti itu. Sekarang kita pakai yang string tuh local date. Nah, dia bakal berubah di bagian previewnya. Text yang awalnya tipe datanya ada string jadi integer, hours per week-nya juga. Lalu bagian date-nya juga yang awalnya dia itu string menjadi date kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang masih ketinggalan? Oke, sudah ya. Nah, kita klik OK. Di sini kita klik OK. Kita lihat, kita execute dia. Nah, kalau udah warna hijau berarti berhasil. Lalu kita cek di bagian tabelnya. Apakah dia sesuai dengan preview? Ternyata sudah sesuai. Berarti ini udah benar ya. Oke. Sekarang waktunya kita untuk mengisi yang value yang ada missing value yang ada missingnya ya. Kita merubah, kita manipulasi data variabel yang ada missing value. Kita menggunakan node missing value. Kita klik missing value node-nya, lalu kita klik kanan, kita configure dia. Nah, di dalam missing value ini, dalam node ini, kita fokus ke default. Dia akan menyesuaikan ini yang dirubah ini, dia akan menyesuaikan isi jenis-jenis dalam tipe data kita. Karena tadi tipe data kita itu ada 3 jenis ya, yaitu number, integer, yang integer, string, local date. Menyesuaikan. Kalau misalkan tipe data kita semua string, maka nanti di missing value juga akan munculnya hanya string kayak gitu. Oke. Untuk bagian integer, untuk bagian numeriknya kita pakai yang fixed value. Ini untuk fixed value-nya kita gunakan 0 ya. Untuk fixed value-nya kita gunakan 0. Ini juga bisa dirubah nih Bapak Ibu kalau misalkan sesuai kesepakatan tim gitu ya. Ini berapa nilainya bisa. Tapi karena sekarang kita rubah menjadi 0. Lalu untuk string-nya kita pilih yang most frequent value. Kita pilih nilai yang paling banyak muncul di dalam dataset tersebut. Jadi nanti untuk value yang penting itu isinya adalah nilai akan terisi dengan nilai yang paling banyak muncul. Nah, kita pilih yang most frequent value, local date-nya tidak usah ya, local date-nya tidak usah. Kita klik OK. Lalu kita klik kanan, kita execute. Nah, jalan ya, kita coba lihat di dalam tabelnya. Nah, dia akan terisi semuanya nih Bapak Ibu. Dia akan terisi semuanya, nggak ada yang kosong ya. Kalau misalkan Bapak Ibu malas scroll nih, soalnya ada 1 juta row gitu, kelamaan scroll. Bisa banget menggunakan teknik statistik deskriptif, kita pakai yang univariat yaitu statistik. Kalau Bapak Ibu mungkin ada yang belum mengikuti atau kurang tahu gitu statistik deskriptif itu apa sih? Nah,
materinya sudah pernah kita bahas ya, bisa dilihat di rekamannya pada YouTube channel kami. Kita klik di statistik, kita manfaatkan yang statistik deskriptif yang univariat. Lalu kita klik kanan, kita execute. Ini untuk melihat apakah ada data yang missing, apakah masih ada data yang missing. Oke, kita langsung klik open view di bagian tabel ya. Nah, kita lihat di sini untuk variabel numeriknya nggak ada yang missing, lalu variabel nominalnya juga nggak ada yang missing, berarti udah oke, udah benar ya, nggak ada yang missing. Yang terakhir nih, yang terakhir yaitu kita membuat tabel, kita membuat kolom baru yang namanya work status, pokoknya kita melakukan labeling sesuai dengan jam kerja orang tersebut. Oke, kita menggunakan row engine, menggunakan node row engine. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan, di sini juga kita melakukan pemrograman dikit-dikit ya. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengatur nilai yang ada di dalam dataset, itu bisa memanfaatkan si row engine. Oke, yang pertama kita ingin yang tadi ya di bagian ini. Nah, untuk orang yang tidak bekerja saat dia harus perwiknya itu 0, kita ganti menjadi dia tidak bekerja, unemployed. Lalu untuk hours per week-nya itu dia lebih dari 0 tapi kurang dari 40 jam, kita ganti dia menjadi kita labeli dia menjadi status kerjanya yaitu part time. Lalu untuk dia yang kerjanya dalam waktu 1 minggu lebih dari sekitar 40 dan lebih dari 40, kita labeli dia dengan tipe status kerjanya itu adalah full time, begitu ya. Oke, yang pertama kita di sini sama seperti missing value, di sini adalah column list, isinya list dari variabel. Lalu di sini adalah kategori. Nah, di sini kita ingin apa nih? Kita ingin melakukan pengaturan yang apa? Apakah untuk string, apakah untuk numerik, atau lain-lain seperti itu. Lalu di sini adalah function yang akan kita gunakan. Dan di bagian deskripsi ini tujuannya untuk menjelaskan ya, mendeskripsikan maksud dari fungsinya ini untuk apa. Lalu seperti biasa yang tadi yaitu expression adalah tempat kita untuk melakukan pengaturan. Oke, tadi yang ingin kita atur yaitu kita ingin membuat kolom baru dengan berdasarkan variabel hours per week. Jadi kayak gini. Jika hours per week atau jam kerjanya dalam 1 minggu itu 0, maka saya ingin melabeli dia dengan unemployed, alias dia nggak kerja. Jangan lupa harus ada kutip ya, harus diapit dalam 2 kutip. Kalau enggak, nanti dia bakal error. Kalau misalkan gini doang, dia akan error, nggak jalan. Kayak gitu. Lalu, untuk variabel hours per week, untuk variabel hours per week, jika di dalam value-nya, di variabel hours per week-nya, jika dia itu kerjanya lebih dari 0 jam, dan hours per week-nya kurang dari 40 jam, maka dia saya labeli kerjanya part time. Oke.
Selanjutnya, selebihnya dari 40 jam, kalau dia lebih dari 40 jam, yaitu full time. Berarti dia kerjanya full time. Oke. Untuk mempermudah, kita menambahkan kolom ya. Kita menambahkan kolom di append kolom. Kita tambahkan menjadi word status. Nah, di sini kita bisa merubahnya, yaitu tipe datanya string. Oke. Bisa diikuti ya. Saya tunggu. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Kamil. Kita klik dia oke. Oh ya, tadi kita klik oke terus ya. Gunanya apply ini apa ya? Jadi rekan-rekan, gunanya apply itu sama dengan kayak nge-save gitu, apa yang sudah kita ketik. Misalkan kita baru ngetik yang bagian ini ya, bagian yang bagian row 5 gitu. Kita baru ngetik bagian sini. Nah, kita nggak pengen kalau tiba-tiba komputer kita nge-hang gitu, terus kita nggak pengen si sintak yang sudah kita tulis tadi hilang. Kita kliklah dia apply biar nge-save gitu, biar nge-save aturan yang sudah kita tulis kayak gitu. Lalu kita klik OK, kita klik kanan, kita execute. Nah, kita lihat apakah berhasil. Nah, oke, berhasil ya. Kita bisa di sini kita jadi bisa baca nih, oh berarti orang yang kerjanya dalam waktu 1 minggu itu 40 jam, menghabiskan waktu 40 jam, berarti dia itu statusnya adalah full time. Tuh. Oh, ini ada orang yang nggak kerja sama sekali, atau dia dalam seminggu dia nggak kerja gitu. Oh, ternyata dia statusnya tidak bekerja. Lalu ada lagi nih, ada yang 36. Oh, kalau dia dalam waktu 1 minggu menghabiskan jam kerjanya 36, kita 36 jam, oh berarti dia termasuk ke dalam golongan part-time kerjanya, kayak gitu. Oke, sekarang kita waktunya sampai sini. Ada yang ditanyakan? Oke, ada yang ditanyakan ya. Kalau tidak ada, kita langsung ke bagian aggregate. Kita mengagregasikan sebuah data. Karena kita masih belajar basic-nya ya, jadi kita basic aja. Kita klik kanan, configure. Nah, di sini ada setting. Di dalam setting ada yang namanya fungsi-fungsinya gitu, aturan-aturannya. Kalau untuk pertemuan kali ini kita akan memanipulasi atau utak-atik di bagian groups ya, di bagian fitur group. Kita bisa juga untuk di sini ada beberapa fitur, ada manual function, pattern, tapi sekarang kita fokus ke grup. Nah, karena tadi itu kan row-nya ada sekitar 2.700 row gitu ya. Sementara saya ingin tahu nih, kira-kira dari 2.700 row itu
alias 2.700 lebih orang, dia itu tempat tinggalnya tersebar di mana aja gitu. Orang yang kerja ini sekitar 2.700 orang yang kerja, dia itu tempat tinggalnya tersebar di mana. Saya ingin tahu itu. Maka dari itu saya karena saya ingin tahu dia tempat tinggal di mana, alias native country-nya, selanjutnya ada native country ya, dia negaranya itu di mana. Kita klik variabel ini, native country, lalu kita masukkan. Kalau bahasanya, nah, jadi aja kita klik, lalu kita masukkan dengan memanfaatkan ini ada simbol terbalik ya, nyamping gitu. Nah, kalau letaknya dia di bagian kolom yang ada hijau-hijaunya ini, yang ada line hijaunya ini, berarti dia sudah masuk ke dalam grup kolomnya. Kita klik OK, lalu kita execute, klik kanan, execute. Setelah itu kita tampilkan. Nah, ternyata orang-orang yang 2.700 orang itu ternyata dia itu negara-negara aslinya, dia tersebar di 37 negara. Ada negara India, Iran, Italia, Kambodia, seperti itu. Nah, untuk bagian not group by ini, dia juga bisa dimanfaatkan masuk ke dalam statistik deskriptif yang univariat, di mana kita kalau misalkan cuma satu variabel ini ya, ini dia bisa masuk ke dalam statistik deskriptif yang univariat. Dia bisa mengetahui ini ternyata di sisi bilang kita ternyata orang-orang yang 2.700 orang tadi itu tersebar di 37 negara asalnya gitu. Nah, di sini di dalam role engine bagian terakhir ya, kita lihat bahwa di sini kita di sini udah datanya udah benar nih, udah nggak ada missing, lalu dapat kita pahami ya kalau dia satu email, lalu ternyata laki-laki tapi dia nggak kerja, terus dia tempatnya di US, lalu dia kerja, lalu dia dilabeli dengan nggak unemployed atau tidak bekerja. Setelah itu barulah kita masuk ke dalam pemodelan. Nah, di sini ada pemodelan decision tree yang nantinya nggak akan kita bahas di sini, tapi kita bahas di materi selanjutnya, di materi bulan Februari depan. Gitu. Atau yang terakhir nih, mungkin di sini ada note-nya banyak ya, string manipulasinya banyak banget. Kalau satu aja bisa nggak? Misalkan ini dalam satu dataset terus kita rubah gitu variabelnya, tapi nggak banyak note-nya gitu. Kita ingin menggunakan satu note aja gitu, biar nggak memenuhi workflow kita, misalkan kayak gitu ya. Kita bisa menggunakan yang namanya column expression. Nah, kita bisa menggunakan si column expression ini. Nah, column expression ini gunanya untuk kita yang nggak mau kebanyakan note ya. Fungsinya bersama, kita coba klik kanan. Jadi di dalam setelah Excel Reader, lalu kita temukan di column expression, lalu kita klik kanan, kita configure. Nah, di sini ada fitur-fiturnya yaitu expression, advanced, low variable. Tapi kita kebanyakan kita akan fokusnya hanya di expression aja. Cara pakainya gimana? Ini contoh aja ya untuk bagian string manipulation. Kita klik add expression. Add expression, dia defaultnya akan string, datanya akan string. Lalu di sini ada fitur-fiturnya juga. Di bagian sini ada fitur kolom, variabel yang kolom ya, nanti dia akan menampilkan kolom yang ada di dalam dataset.
function, dia akan menampilkan function-function yang ada di dalam yang mereka dukung. Misalkan ya, tadi kan string manipulation kita mereplace lagi ya, kita bisa nih. Di sini ada kategori, ada drop down all, ini untuk kategori. Nah, karena kita ingin memanipulasi dataset yang string, maka kita klik play. Nah, dia akan muncul nih function apa nih yang mereka dukung dalam tipe data string. Kayak gitu, lalu kita scroll. Nah, kita ingin kita ingin melakukan replace. Biasa di bagian help ini adalah deskripsi dan juga contoh-contoh sintak yang mereka support kayak gitu. Kita klik replace, kita klik 2 kali. Sama tadi, replace untuk kolom text atau bisa replace kolom text. Kita sama seperti tadi ya, mel, ini salah satu contoh, mel. Untuk value mel, kita rubah menjadi 1. Untuk value mel, kita rubah menjadi 1. Nah, di sini ada fitur evaluate. Nah, evaluate ini gunanya seperti preview tadi, kita klik aja di sini, evaluate. Nah, kalau dia error, dia akan tampil di sini pesan errornya. Kalau enggak, dia akan tampil perintah yang sudah kita tuliskan tadi. Benar ya, mail kita ganti 1. Nah, dia akan ganti. Lalu kalau misalkan nggak ingin kita replace, kita klik bagian sini. Kalau misalkan kita replace-nya itu di bagian kolom yang sama gitu ya, karena ini kolom text, kita ingin replace-nya di kolom text, maka kita klik checkbox-nya di sini. Nah, dia akan otomatis langsung nyambung ke dalam variabelnya. Karena tadi kita variabelnya nggak text, kita pilih yang text. Kayak gitu. Tadi melakukan 3 kali manipulasi ya. Untuk kolom selanjutnya nih, karena ini tadi kan variabelnya baru 1 itu variabel text. Kita ingin variabelnya itu yang hours per week misalkan. Karena tadi ada data yang anomali ya, ada numerik semuanya, tiba-tiba ada huruf, yaitu huruf A gitu. Nah, kita klik add expression. Nah, kita langsung ke function, kita replace sama tekniknya yaitu hours per week. Replace kolom hours per week, di mana value-nya A kita rubah menjadi 0. Kalau kita evaluate, nah, replace hours per week kita rubah jadi 0. Kita oke. Di sini bisa kita tadi ya. Kalau misalkan kita ingin dia di tempatnya kolomnya itu sama, misalkan kita ingin dia kolomnya itu sama. Di sini kenapa 40? Karena dia hanya menampilkan row yang pertama. Nah, dia hanya menampilkan row yang pertama. Kalau misalkan dia error, dia akan menampilkan pesan error, tapi kalau nggak error, dia akan menampilkan row yang pertama. Lalu output-nya, kalau misalkan kita ingin tetap di dalam kolom hours per week, kita klik aja di sini checkbox-nya, lalu output-nya kita klik, kita pilih hours per week. Tapi kalau misalkan kita ingin di beda kolom, kita nggak perlu klik bagian checkbox di replace kolom, tapi kita langsung aja ini. Nah, langsung aja ganti, kita langsung masukkan namanya, kira-kira kita ingin kolomnya itu namanya apa. Nah, kita langsung ketik aja, di sini saya menuliskan yaitu manipulation. Oke. Nah, kalau seperti ini, dia otomatis akan membuat kolom. Lalu kita oke. Kita execute.
kalau kita jalankan. Nah seperti ini. Ini adalah salah satu contohnya tadi ya, rekan-rekan. Kalau misalkan kita ingin memanfaatkan si kolom expression-nya ini untuk mengurangi not yang kita gunakan. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Apakah ada yang tertinggal atau ada yang bingung? Oke, ada pertanyaan di chat. Pak Fandi tanya, case sensitifkah? Iya Pak, karena di sini karena kita seperti ngoding gitu ya, jadi karakter si pemrograman itu kita harus memasukkan value ataupun function sesuai dengan yang sudah ada gitu ya. Kita jangan di sini sebagai contoh mailnya seharusnya bagian M itu M-nya gede, tapi kita jadikan ganti M kecil, dia nantinya akan error. Dia nggak akan, kalau nggak error, dia akan memasukkan nilai yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Salah satunya di sini, saya kan mengetiknya mailnya kecil. Padahal di sini kan seharusnya di bagian value, pada dataset kita kan M-nya besar. Ketika saya paksa dengan M-nya kecil, maka dia evaluasinya dia akan muncul M-nya itu besar. Dia malah memunculkan kembali dataset sebelumnya, nggak sesuai dengan keinginan saya yang di sini hanya saya ingin merubah jadi satu, malah munculnya M besar, malah munculnya mel seperti itu. Oke. Untuk kita kalau mau ubah defaultnya jadi objek atau array gimana ya? Karena sebenarnya ya idealnya emang harusnya nol ya. Tapi kan ada aja tuh, maksudnya kayak legacy cup gitu kan, atau legacy data itu yang ternyata dia defaultnya itu ternyata apa, objek atau array, itu gimana ya? Untuk yang kayak gitu. Untuk replace jadi objek kosong atau array kosong. Untuk merubahnya menjadi nol, seperti itu ya Pak? Oh bukan, justru jadi objek kosong atau array kosong. Kalau jadi nol ya gampang kan, tinggal di nol aja di belakangnya. Oh, menjadikan dia itu Objek kosong atau array kosong. missing gitu ya Pak ya? Gimana, sorry? Objeknya itu missing gitu ya Pak ya? Enggak, ya misalkan ya kebanyakan pernah sih nemuin case kayak objeknya itu dia nggak full gitu, jadi kayak kepotong gitu. Nah gimana caranya kita biar ya udah misalkan ada yang kayak gitu kita anggap objek kosong aja, kita jadi objek kosong gitu. Gimana Oh, gitu sih datanya yang kita hapus semuanya gitu maksudnya Pak? di replace, cuman replace-nya ujungnya objek kosong gitu. Bentar. Jadi ya waktu itu case-nya gini, jadi ada array of object tapi objeknya itu gimana ya, datanya nggak full gitu, datanya nggak full dan penutup objeknya itu yang bracket di belakang itu nggak ada, akhirnya kan bikin error tuh. Jadi gimana caranya biar bisa replace secara cepat gitu, jadi objek kosong aja. Gitu. Mungkin ini sih Pak, mungkin Mbak Feni masih kebingungan antara objeknya itu. Jadi kita mungkin Mbak Feni masih belum mempelajarinya sih Pak. Cuma kan Oh gitu. fungsi transformasi kan begini Pak. Fungsi Ya. transformasi sendiri adalah bagaimana yang menurut kita kosong, datanya tidak baik, kita perbaiki gitu Pak. Kalau umpama data baik kita buat kosong, jadi aneh ya Pak menurut saya ya, Oh gitu Pak enggak, nah itu maksudnya. justru datanya ngerusak Mas. Jadi kayak dia kan objeknya kepotong. Jadi misalkan harusnya ada name, address sama phone ya. Nah ini phone-nya Oke, hilang tuh. Phone-nya nggak tahu kenapa, pokoknya nggak ada di data itu jadinya. Phone-nya nggak ada, terus bracket yang biasa penutup objek itu juga nggak ada, hilang gitu. Jadi ini datanya sebenarnya data rusak gitu. Itu yang bikin oke, ngebreak. Itu bikin oke. ngebreak. Ya, jadi kalau kita bicara memang gini Pak, saya izin share screen ya, Pak Feni ya, Siap, siap. coba ya. Saya izin share screen. Oke, jadi sebentar, saya
Sebentar saya izin share screen. Ini maksudnya mungkin seperti ini ya Pak. Jadi kalau ada objek, nama, di sini ada nama, terus kemudian alamat, kemudian di sini umur atau usia, kemudian di sini telepon gitu ya. Namanya A, B, terus kemudian ini ini B, ini C gitu. Kemudian ini Y, T, U, kemudian usianya 3, 6, 8, nomor teleponnya 9, kosong gitu maksudnya Pak. Terus kemudian 8 gitu ya Pak, kosong ini maksudnya ya. Iya, kalau dijadiin kayak gini sih, ya jelas sih gampang sih. Tapi waktu itu case-nya emang datanya itu emang objek, mas, nggak kayak gini, nggak kepisah-pisah gini sih waktu itu case-nya. Benar-benar objek gitu loh. Oh, oke. Oh, ini dapat dari internet ya? Maksudnya ada? Itu benar-benar ada di database waktu itu ketemu yang kayak gitu. Oh, oke. Mungkin mungkin nanti kita dapat pelajari lebih lanjut lagi ya, Pak. Nanti kita Siap. belajar lebih lanjut. Oke, silakan. Silakan Mbak Feni. Nah, ini menarik ya. Ini juga menarik menambahkan informasi yang setelah disampaikan tadi ini. Ini saya izin share screen lagi. Tadi Mbak Feni, teman-teman rekan-rekan bisa menyelesaikan transformasi yang sudah dibuat sama Mbak Feni ya. Terus pertanyaannya, ini pertanyaan lagi nih. Ini kan datasetnya ya, datasetnya. Kita kadang-kadang di dalam data itu, ini bukan hanya di luar NIME juga ya, di luar Python, NIME, programming apapun. Ini data yang aslinya Mbak Feni, yang tadi Mbak Feni bagikan gitu ya. Terus kita istilahnya mau jadi seorang data analis nih atau data scientist gitu. Terus kita belum bisa Python, pakai NIME. Belum bisa NIME, belum bisa Orange, belum bisa aplikasi apapun. Coba bayangin. Seluruh node, ini pertanyaan nih buat Mbak Feni juga nih yang juga sambil belajar, Mas Dimas, Mas Kamil, dan mungkin rekan-rekan semua. Apa yang dikerjakan Mbak Feni, itu bisa dilakukan di Excel semua nggak? Bisa. Ya sudah, kalau gitu ngapain pakai NIME? Namanya keren, data transformation. Excel aja bisa loh. Terus kata siapa data scientist harus pakai NIME? Pakai Excel bisa. Oke, ini lebih gila lagi. Lihat, kalau umpama Excel-nya ini datanya Mbak Feni loh. Ini datanya Mbak Feni nih. Datanya Mbak Feni gitu ya, datanya Mbak Feni. Excel itu sekarang udah kemampuan kayak Google Sheet. Punya namanya analyze. Belum, visualisasinya jadi. Nggak perlu NIME, Mas Kamil. Nggak perlu NIME. Loh, terus kalau gitu ngapain selama ini kita belajar NIME? Lihat kembali. Materinya adalah NIME, Python, itu dibutuhkan pada saat kita tahu bahwa keputusan perusahaan bukan hanya sampai level informasi, tapi pengetahuan. Ini dibutuhkan. Jadi kita jangan terkotak-kotak, wah Python lebih hebat dari NIME, NIME lebih hebat dari repeat manner. Nggak terkotak. Ini apa yang dikerjakan hari ini yang hampir 1-2 jam ini, itu pakai Excel udah bisa ya sebenarnya. Udah bisa, gitu loh. Rangkaiannya itu seperti itu. Jadi nanti ke depannya bisa lihat lah, ngebandinginnya mungkin kalau ke Python script-nya banyak. Ke NIME cuma kotak-kotak, pakai Excel. Padahal dari Excel sendiri itu bisa loh. Gitu. Nah, yang kita butuhkan lebih kreatif lagi adalah ketika kita tidak bisa sampai informasi nih perusahaan ini. Betul, perusahaan itu tahu nih hour per week-nya. Oh, tahu yang lebih banyak negaranya ini, betul. Tapi pertanyaannya, apa yang menyebabkan hal ini lebih besar daripada ini? Kenapa ini lebih rendah daripada yang atas gitu? Itu dicarinya nanti pakai NIME. Karena kita butuh lebih dari informasi. Kita butuh pengetahuan dari data yang sudah ada ini. Oke, silakan Mbak Weni, lanjut.
Oke, baik rekan-rekan, bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Sebenarnya saya ingin terima kasih kepada Pak Fandi ya, tadi yang bertanya ya. Ya, ya. Oke, terima kasih Pak Fandi. Mungkin ini bisa dijadikan bahan belajar lanjutnya. Mungkin kita bisa melakukan diskusi lanjutnya, kita belajar lagi di luar kelas ini. Oke, sampai sini karena sudah selesai ya. Kita udah belajar terkait, kita belajar memanipulasi data, kita udah belajar memanipulasi, kita belajar memanipulasi data string, kita belajar memanipulasi tabel, lalu kita mengisi yang tadinya missing value, kita jadikan dia nggak missing lagi. Lalu kita juga membuat label untuk data, kita buat kolom baru, kita buat label baru, yang lalu yang terakhir kita mengagregasikan sebuah data itu. Nah, setelah kita melakukan, setelah proses dari si data manipulasi ini selesai, baru kita lanjut kalau kita udah merasa bahwa data kita udah bersih, udah cakep gitu ya, udah berkualitas untuk dilakukan pemodelan, baru kita melakukan pemodelannya. Untuk pemodelannya menyesuaikan data tadi, seperti itu. Nah, nantinya di sini terlihat bahwa ada pemodelan decision tree. Nah, yang kita akan melakukan pemodelan decision tree di aktivitas selanjutnya. Gitu. Jadi rekan-rekan jika berminat tertarik untuk belajar lagi bisa mendaftar di aktivitas selanjutnya, yang dimana bisa diakses di sini bahadur.id/naradata di bagian jadwal sharing. Nah, di sini kita lihat bahwa ini adalah jadwal materi aktivitas yang nantinya akan kita lakukan di bulan Februari 2023. Seperti itu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Sudah cukup? Oke, jika sudah, baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan, Bapak Ibu yang sudah berkenan meluangkan waktunya, meluangkan waktu istirahat, meluangkan waktu liburan untuk belajar. Saya mengucapkan terima kasih. Kalau ada salah kata atau salah penyampaian saya kurang jelas, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu untuk saya kembalikan lagi ke Mas Dimas. Assalamualaikum. Wah, sangat menarik sekali ya. Saya juga tadi belajar juga tentang data manipulasi ini, mempraktekkan juga di Knaim-nya. Jadi bagaimana rekan-rekan? Masih semangat? Masih semangat? Masih ada aktivitas free sharing di tanggal ini masih ada beberapa aktivitas lagi di hari Jumat Februari. Jadi yang rekan-rekan seperti yang Mbak Feni yang bilang sebelumnya, jika ingin mendaftar sebagai peserta di free sharing, ada di website bahadur.id/naradata. Di situ bukan hanya ada jadwal sharing, tapi di situ juga ada materi-materi sebelumnya yang mungkin rekan-rekan terlewatkan. Nah, jadi terima kasih untuk semuanya. Setelah berjalannya aktivitas ini, alhamdulillah berjalan lancar. Jadi mungkin sebelum kita mengakhiri aktivitas ini, ada baiknya kita membuat kenangan, yaitu foto terlebih dahulu. Boleh izin on cam semuanya. Jadi, nah. Oke, kita siap ya. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi gaya bebas. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih rekan-rekan semua telah menyisihkan waktunya untuk belajar di free sharing hari ini. Terima kasih semua. Saya Dimas Anandaryadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Terima Feni, kasih. Pak Haris, Terima teman-teman kasih. Mas Dimas.